Ternyata dibikin dengan rasa coklat yang nggak seperti biasanya, bahannya juga pakai tepung terigu, tapi hasil kuenya tetap sekenyal ini. Jajanan ini tuh cocok banget dijadikan suguhan lebaran haji nanti, ataupun dijadikan ide jualan di pagi hari, karena rasanya lezat parah, modalnya murah, cukup dijual 1000-an aja udah untung banget dan bakalan laris manis. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik subscribe dan aktifin notifikasinya ya, terima kasih. Cara bikinnya mudah ya teman-teman. Nah, langkah pertama, bahan yang harus kita siapin yaitu 1 butir kelapa. Ini aku pakai yang ukuran sedang, airnya udah dibuang. Ini selanjutnya mau aku potong-potong aja buah kelapanya untuk kita blender. Kalau teman-teman mau dan gak mager, boleh juga parut kelapanya pakai parutan manual. Karena aku nggak bisa marut manual, jadi di sini aku mau pakai blender aja. Kelapanya dipotong kecil-kecil kayak gini, biar nanti blendernya nggak begitu tersiksa. Selanjutnya kalau udah selesai, tinggal masukin aja potongan buah kelapa ke dalam gelas blender. Tambahkan air secukupnya aja dulu, kemudian kita blend sampai kelapanya jadi halus. Beberapa menit kemudian ini udah jadi. Nah, selanjutnya sekarang kita saring kelapa blendernya. Di sini aku mau blender ampas kelapanya sebanyak 2 kali. Jadi ini untuk ampasnya aku masukin lagi ke dalam gelas blender. Tambahkan air lagi sekitar kurang lebih 650 ml. Selanjutnya ini kita blend lagi sampai santannya keluar. Nah, ini cukup. Selanjutnya kita saring lagi ampas kelapanya. Untuk satu resep di video ini, dari 1 buah kelapa kita cuman butuh 1600 ml santan kelapa ya teman-teman. Dengan takaran segitu tuh nanti kue lapisnya beneran jadi enak banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin kue lapis biar hasilnya lezat parah, usahakan pakai santan yang teksturnya kental ya teman-teman. Dan kebetulan aku dapat bocoran dari pedagangnya langsung, katanya kalau mau kue lapisnya awet dan gak gampang basi, terus rasanya enak banget. Jadi si santannya ini kita rebus dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk biar nggak kepisah antara santan dan juga airnya. Kalau dirasa santannya udah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan sisihkan santannya. Sekarang kita siapkan 450 gram gula pasir, tuangkan ke dalam mangkok, kemudian tuangkan 1600 ml santan yang masih hangat. Ini kita tuangin hangat-hangat biar nanti gulanya cepet larut. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai cara ribet ini, bisa juga untuk gulanya itu kita rebus sekalian barengan dengan santannya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut. Nah, beberapa saat kemudian ini gula pasirnya udah larut ya teman-teman. Selanjutnya dinginkan santan sampai suhu ruang, baru kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh pasta vanila biar nanti hasilnya makin wangi. Terus di sini aku mau tambahkan 500 gram tepung tapioka dan 250 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya bebas ya, mau pakai prodang ataupun pro tinggi. Kalau semua bahan udah masuk, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semua bahan kecampur rata. Ini kita aduk-aduk terus sampai semua adonannya kecampur rata. Pastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar mangkok. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk total adonan di video ini hasilnya 2400 ml. Ini udah aku bagi jadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian aku tambahkan 1 sendok teh pasta coklat black forest, kemudian diaduk sampai kecampur rata. Udah kecampur rata, sekarang kita siapkan mangkok kecil, kemudian tuangkan sekitar 1 sendok teh pewarna putih. Kita larutin dulu dengan 1 sendok makan air hangat, diaduk sampai kecampur rata. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal aja sekarang tuangin ke sisa adonan yang tadi belum dikasih pewarna, kemudian diaduk sampai kecampur rata. Usahakan untuk penggunaan pewarna makanan putih jangan di skip ya teman-teman, biar nanti hasil warna kue lapisnya lebih tegas.
Ini udah kecampur rata, sekarang kita ambil sebanyak 120 ml. Kita tuangin adonan putih dulu, tuangkan ke loyang yang udah dipanasin di dalam panci kukusan. Ini kita kukus selama 5 menit dengan tutup panci, ditutup pakai kain lap bersih. Selanjutnya kita takar lagi untuk adonan yang coklat, takarannya sama yaitu 120 ml. Untuk takaran 120 ml ini pas banget untuk ukuran loyang yang aku pakai, dan untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 20 kali 7 cm. Kita tuangin warna selanjutnya setelah adonan yang pertama itu keras dan juga ngeset. Jadi per lapisnya ini kita kukus selama 5 menit. Dikukusnya pakai api sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar karena kalau dikukusnya pakai api yang terlalu besar nanti hasil kuenya bergelombang. Nah, di sini aku tuangkan adonannya itu selang-seling ya teman-teman. Pertama putih, kemudian coklat, putih, coklat, begitu seterusnya sampai adonan habis. Semua adonan udah selesai dituangin semuanya ke dalam loyang. Selanjutnya ini kita kukus selama 25 sampai 30 menit atau sampai matang dan juga tanak. Nah, ini dia hasilnya, kue lapis coklat black forestnya udah mateng. Sekarang tinggal kita tunggu aja sampai benar-benar dingin baru bisa kita keluarin dari cetakan. Awalnya aku pikir kalau pakai tepung terigu kue lapisnya bakalan ambyar, tapi ternyata ini hasilnya juga cukup memuaskan. Selanjutnya tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Di sini aku potong jadi 3 bagian dulu, baru kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, kurang lebih hasil kue lapis coklat black forestnya seperti ini ya teman-teman. Walaupun masih belum begitu rapi, tapi ini nggak begitu mengecewakan kok. Selanjutnya tinggal potong tipis-tipis aja. Untuk besar kecilnya potongan disesuaikan selera aja ya teman-teman. Di sini aku potong masing-masing potongan itu jadi 20 potong biar cocok untuk dijual dengan harga 1000-an. Jadi total satu resep untuk loyang ukuran 20 kali 7 hasilnya itu jadi 60 potong. Wah, lumayan banyak ya. Selanjutnya tinggal kemas aja pakai plastik OPP lembaran, kasih label stiker biar lebih menarik. Nah, ini dia hasilnya, kue lapis coklat black forestnya udah jadi. Hasilnya banyak banget, tampilannya juga menarik, dan ini tuh bisa banget kita jual dengan harga Rp1.000. Walaupun cuma dijual dengan harga Rp1.000, tapi nggak usah khawatir karena harga jual segitu tuh udah dapat untung 100%. Apalagi kue lapisnya itu rasanya enak banget, tampilannya menarik. Itu cocok banget untuk suguhan lebaran haji nanti ataupun untuk ide jualan di pagi hari. Tapi karena di sini untuk bahannya pakai tepung terigu, jadi untuk masa tahan kue lapis ini hanya 1 hari aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk soal rasa ini tuh nggak perlu diragukan lagi, rasanya enak banget, teksturnya juga kenyal, manisnya pas, gurihnya dapet. Satu resep juga hasilnya banyak banget. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.